Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya, dan Allah mengasihi kita dengan kasih setia-Nya. Dengan rasa syukur inilah saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan yang membenarkan dan meneguhkan kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan bersama-sama yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 24. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia, orang yang masuk ke dalam rancangan rencana Allah, dan kita percaya rancangan dan rencana Allah adalah rancangan damai dan sejahtera. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan adalah pernyataan Daud ketika dia mengalami tekanan, ketika dia diburu oleh Saul. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul dikuasai rasa iri hati dan benci kepada Daud. Perasaan iri hati dan benci membuat Saul mampu untuk menyakiti, melukai, bahkan ingin membunuh Daud. Maka Daud menjadi sasaran sakit hati dan iri hati daripada Saul. Saul tidak mampu mengelola hatinya. Saul tidak mampu mengelola informasi tentang kelebihan Daud yang ia dengarkan, sehingga ia merancangkan sesuatu yang jahat dan yang buruk terhadap Daud. Saul memburu Daud dan Daud terancam. Lalu suatu ketika Daud memiliki kesempatan untuk membalaskan kejahatan, keburukan niat daripada Saul, yaitu ketika Saul letih dan beristirahat di kemahnya saat memburu Daud. Di saat terletih itulah Daud menghampiri kemahnya Saul, dan ia bisa saja membunuh Saul saat itu. Tetapi Daud dari pengalamannya beriman, ia menyatakan bahwa meskipun Daud benar dan Saul salah, meskipun Daud memiliki hak untuk membalaskan dan Saul layak untuk dihukum karena dia melakukan kejahatan, merancangkan yang jahat kepada Daud. Tapi Daud dari pengalaman berimannya, ia menyatakan bahwa ia tidak layak untuk menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka Daud ingin menyatakan bahwa ia menghormati Tuhan. Cara menghormati Tuhan adalah menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, sahabat-sahabat, dan jemaat yang diberkati Tuhan, pernyataan Daud yang baru saja kita baca bahwa baginya
ia tahu bahwa bagi Tuhan nyawa manusia berharga di mata Tuhan. Maka jika di mata Tuhan nyawa dan kehidupan manusia adalah berharga, bukankah bagi kita sesama manusia harusnya hendaknya memperlakukan sesama kita sebagai seseorang yang berharga di mata Tuhan? Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah kita mau merenungkan tentang firman Tuhan ini, bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Lalu kita sedang diajak untuk mengevaluasi apakah kita sungguh menempatkan sesama kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu, hari ini mari kita perlakukan sesama kita sama seperti diri kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, yang kedua dari teks ini kepada kita sedang diajak untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun kita memiliki hak untuk membalas, tetapi menurut Daud bahwa ia lebih yakin Tuhan tahu yang terbaik yang akan dikerjakan Tuhan kepada orang yang curang, dan Tuhan juga akan melakukan perkara yang besar dan yang baik kepada orang yang bertahan hidup dalam kebenaran. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, marilah kita mengejar yang dari Tuhan, bukan mengejar yang dari dunia ini. Marilah kita berpengharapan kepada Tuhan, tidak bersandar kepada ukuran-ukuran dunia ini. Marilah kita tetap berkeyakinan bahwa apapun yang kita lakukan yang benar, sekecil apapun, dia akan berdampak kebaikan bagi kehidupan. Dan yang terakhir, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 4, dikatakan di sana bahwa kita berharga, mulia di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan izinkan iri hati, kebencian, kecemburuan menguasai hati kita, tetapi biarlah belas kasihan, kemurahan hati, dan ingin membangun kehidupan bersama lebih memerintah dan menguasai kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menikmati hari-hari kita sebagai hari-hari yang berharga bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang maha baik, yang mulia dan kudus, kami mensyukuri bahwa kami berharga bagi Tuhan. Siapalah kami Tuhan, sehingga begitu berharganya kami bagimu, sehingga Engkau mati di kayu salib demi menyelamatkan kami. Bapa yang baik, yang di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus kami percaya kepadamu. Berkatilah kami ya Bapa, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan. Lindungilah kami Bapa dari yang jahat, dari kuasa virus corona, tetapi berikanlah kesehatan baru, semangat baru, perlindungan baru, karena kasih setiamu, karena kemurahan hatimu, karena kebaikanmu. Bapa, berkatilah, lindungilah, dan peliharalah kami, agar kami mampu mengikuti Engkau, mengerjakan yang terbaik demi kehidupan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau sungguh amat baik. Amin.